Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Ayo Coblos. Bersama saya Kiki Marina. Dan juga bersama saya Firza Rizky. Tentunya kita hari ini masih akan mengupdate ya Kiki ya, informasi terkait pelaksanaan pemilu 2024. Di mana kemarin seperti yang sudah kita sampaikan tentunya Kiki, bahwa semua rakyat Indonesia bergembira karena sudah memberikan hak suaranya untuk menyambut pemimpin baru negeri ini untuk 5 tahun ke depan, serta juga wakil rakyat yang akan duduk tentunya ya di kursi dewan. Dimana seperti yang kita ketahui Kiki, kemarin Kiki udah nyoblos? Tentu saja, cuma tanda cintanya sudah pudar ya. Saya masih nggak hilang nih di kukunya ya. Yang pasti kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan aman lancar ya. Tidak mungkin ada beberapa titik nanti kita akan laporkan juga ya. Khususnya di Indonesia ini ada yang memang melaporkan, ada beberapa. Seperti apa nanti temuan Bawaslu juga kita akan update. Setelah hiruk pikuk sibukan Pesta Demokrasi kemarin tentunya Firza, hari ini juga kita akan disibukkan untuk mengupdate lagi quick count dan juga seperti apa sih proses perhitungan suara, dan tentunya juga masih dalam proses pengumpulan suara juga di KPU tentunya. Ya, karena ada beberapa TPS yang juga masih melakukan rekapitulasi Kiki sampai hari ini, sampai pagi ini juga ya. Karena kemarin tuh Kiki juga bingung ya, mungkin kenapa kok bisa panjang. Nanti kita akan ketahui ya jawabannya. Namun sebelumnya pemirsa, kami ingatkan bahwa hasil quick count itu masih belum merupakan real count atau rilis resmi ya dari KPU. Artinya kita akan harus menunggu bagaimana hasil rilis resmi, yaitu real count ya, penghitungan real dari KPU yang akan kita dengar pada saat 20 Maret 2024 nanti. Yang jelas Firza dan juga pemirsa PAL TV, kita terus menghimbau bagi kita semua untuk menjaga kondusivitas ya. Jadi jangan sampai kita terpancing dengan isu-isu yang sekarang tengah beredar. Tetap kita bersama mengawal ke Pesta Demokrasi ini ya. Tentu saja, agar tidak terjadi bentrok dan gesekan lainnya. Betul juga, tapi ada juga beberapa laporan. Mungkin di koran hari ini juga di headline hampir semua media juga menyampaikan ya, khususnya kalau nasional kita dengar juga ada beberapa yang kita juga turut prihatin ya. Mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berduka cita juga untuk petugas pemilu yang dikabarkan juga ada beberapa yang meninggal dunia seperti 2019. Semoga angkanya tidak bertambah ya Kiki. Kita mengharapkan yang terbaik tentunya, dan untuk seluruh petugas KPU, petugas pemilu yang berada dimanapun, jaga kesehatan, jaga stamina, jangan sampai kelelahan, ujung-ujungnya nanti berimbas fatal. Mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk 5 tahun ke depan atau untuk pilkada nanti ya, agar nanti supaya dipersiapkan lebih matang lagi supaya tidak terjadi hal yang sama. Dan kita juga mengapresiasi seluruh petugas KPPS, semangat sekali sampai dengan pagi dini hari ya. Masih banyak yang melakukan perhitungan terus-menerus dengan semangatnya. Kita doakan juga seluruh petugas yang hari ini mungkin kembali lagi beraktivitas. Semoga kondisinya sudah fit kembali, bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, banyak-banyak minum vitamin gitu ya, banyak-banyak minum yang pasti. Ini kadang-kadang mungkin karena terlalu excited ya, ujung-ujungnya lupa minum bisa jadi, terus juga terlalu bersemangat, lupa makan juga, akhirnya berimbas pada itu tadi, penurunan kesehatan. Tapi ada memang beberapa mungkin ya di beberapa TPS yang persiapannya mungkin kurang matang, untuk kedepannya mungkin bisa dijadikan pelajaran begitu ya. Tapi beberapa TPS, terutama di TPS tempat Cek Kiki ini, alhamdulillah memang masyarakat, warga sekitar juga turut memberikan antusiasnya dengan memberikan sumbangan-sumbangan seperti makanan dan minuman. Ini juga diapresiasi. Bahkan kemarin juga pada saat pemilihan beberapa TPS juga kita dapat saksikan bahwa ada penyemangat ya, ada door prize yang membuat masyarakat lebih antusias untuk menyampaikan hak suaranya. Dan juga kita informasikan juga kemarin, sayangnya ada beberapa juga masyarakat kita yang tidak menggunakan hak suara mereka. Ya mungkin dengan berbagai faktor alasan, tapi ya kita sayangkan begitu ya. Tapi berdasarkan hasil rilis salah satu lembaga survei menyatakan bahwa untuk tingkat partisipasi pemilih ini cukup meningkat. Ya, hampir mendekati 80%. Itu kita sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali ya. Sesuai dengan tagline-nya ya, aman, tertib, damai, ramai, riang, gembira ya. Termasuk kita. Betul sekali. Nah, kita juga nanti hari ini pemirsa akan melaporkan di beberapa titik yang hari ini seperti kata Kiki Marina tadi, akan ada laporan hasil rekapitulasi dan juga masih melakukan rekapitulasi di sejumlah titik. Ada beberapa rekan reporter kami yang akan siap melaporkan untuk Anda. Ada Rara, ada Putri, dan juga ada Hagai Kainde ya. Kita akan tersambung, mungkin kita akan melihat seperti apa
di lokasi titiknya. Ya, namun kita sebelumnya akan memberikan headline berita dulu Kiki seperti kita janjikan. Mungkin Kiki ingin sudah membaca koran pagi ini ya. Tentu seperti saja. apa itu hasilnya. Kalau beberapa yang sudah saya baca, Kiki sebelumnya ini menyatakan bahwa memang seluruh hasil quick count menyatakan bahwa pasangan Presiden nomor 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini unggul tentunya lebih dari 50%. Hampir semua quick count lembaga survei manapun menyatakan hal demikian. Unggul dari dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD ya. Iya, tapi kita garis bawahi kembali bahwa ini adalah hasil quick count. Nanti kita tetap menunggu menghormati hasil keputusan dari KPU melalui real count ya. 20 tanggal Maret 20 ya. Maret. Ini kita kutip dari Sumatera Express terbitan hari ini tentunya pemirsa. Ini ada gambar yang memang mengilustrasikan seperti apa hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei. Di sini ada beberapa lembaga survei yaitu lembaga survei LSI, Carta Politika, Poltreking, kemudian ada Indikator dan Politika Research and Consulting yang memang melakukan quick count pada hari kemarin yaitu 14 Februari 2024 untuk Pilpres. Dapat kita saksikan ilustrasi paslon nomor 2 ini digambarkan menaiki roket karena memang suaranya terus meningkat pemirsa di angka rata-rata 55% ke atas ya. Ini luar biasa dari Poltreking 59,18%, begitu juga dari Carta Politika 57,59%, Indikator ya 57,88%. Dan Politika Research and Consulting 59,15% dan tentu saja ini masih hasil sementara dari quick count dan disusul dengan paslon nomor 1 yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar dengan hasil di kisaran 24%. Kemudian di posisi ketiga ada paslon nomor 03 diilustrasikan menggunakan balon udara berwarna merah ya. Di sini juga ada angka yang diraih yaitu kisaran di 16% dari masing-masing lembaga survei. Jadi kali ini lembaga survei Firza yang menghitung secara cepat agak kompak ya. Kalau tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya banyak perbedaan ya. Tapi tahun ini sepertinya 6 lembaga survei ini agak lebih kompak. Tadi kalau di sampingnya juga kita ingat bahwa tadi sudah yang pasti sekali lagi itu adalah hasil quick count ya. Quick count di beberapa pukul 20 20 kemarin ya. Artinya masih kita akan nantikan hasil rilis resmi dari KPU di real count tanggal 20 Maret. Tapi kalau kita lihat di sampingnya Kiki ada headline juga bahwa PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni juga melakukan tinjauan ya kepada sejumlah TPS bersama dengan Kapolda dan juga Pangdam, dan memang untuk Kota Palembang khususnya ini memang cukup bisa dikatakan kondusif kemarin pelaksanaan pemilu. Nah, yang paling menarik selain hasil quick count itu orang juga menunggu bagaimana hasil calon legislatif Kiki. Bagi banyak keluarganya juga kan yang ikut jadi sebagai caleg. Juga ini kalau dari nasional kan rata-rata partainya yang dirilis dari hasil quick count. Tapi kalau dari caleg-calegnya belum ada. Nah, jadi masih menunggu ya. Karena sebenarnya perhitungan ini biasanya Firza dilakukan untuk Pilpres terlebih dahulu. Kemudian kotak selanjutnya baru dibuka kembali, dan kalau lihat story-nya para KPPS nih Firza, ini pukul 1 dini hari tadi pagi pun masih melakukan perhitungan. Jadi untuk merekapitulasi quick count-nya juga butuh waktu juga ya. Tapi kita tetap menunggu. Jadi harap-harap cemas juga untuk para calon legislatif ini ya. Calon legislatif maupun calon DPD RI ya, senator dan juga legislator ini mudah-mudahan nanti kita buat hasil yang terbaik. Pastinya sudah disiapkan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk yang melakukan sengketa, karena sudah ada juga selentingan-selentingan ya. Kalau memang nanti akan ada yang kita tidak terima bisa melakukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi tetap kita mengharapkan semuanya berjalan dengan aman, tertib, damai gitu ya, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga kita masih akan menantikan ini ya, seperti apa laporan beberapa titik rekan-rekan kami yang berada di beberapa lokasi untuk mengetahui seperti apa jalannya rekapitulasi yang masih berlangsung pada pagi ini juga.
Nanti ada rekan Putri, juga ada Rara. dan juga Hagai Kainde ya. Nanti kita masih menantikan ya sambungan kita. Betul, Firza. Jadi sekali lagi pemirsa PAL TV dan juga Firza, ini adalah tugas kita bersama ya, bukan hanya tugas dari kepolisian atau TNI, tapi tugas kita bersama untuk mengawal jalannya perhitungan agar tidak terjadi kecurangan sampai dengan dinobatkannya siapa yang akan menjadi pemimpin Republik Indonesia. Kalau kita berbeda dengan yang kemarin, hari ini semuanya sepertinya udah pada masuk kerja. Kemarin libur, tadi hari ini makanya pagi ini udah pada ramai di jalan. Kalau kemarin masih sepi, agak lengang gitu jalanan. Ya, Hari ini sudah mulai macet ya. Yang mudah-mudahan tetap tidak menyurutkan langkah dan semangat untuk rekan-rekan para petugas yang bertugas hari ini untuk menghitung ya rekapitulasi. Nah, untuk mengetahui seperti apa jalannya hasil rekapitulasi pagi ini, salah satu rekan kami ada, wah ini sudah siap nih Kiki ya, 3 rekan kita, ada Hagai, ada Putri dan juga ada Rara ya, berada di titik masing-masing. Kita akan tersambung terlebih dahulu, kita sapa ya, kembali ladies first ya. Saya ke Rara terlebih dahulu, yang sepertinya sudah bersiap. Rara, Anda ada di mana dan bisa dilaporkan seperti apa suasana terkini di sana? Silakan Rara dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firza dan juga Kiki Marina. Hari ini Rara bersama juru kamera Eki Saputra sedang berada di Jalan Kazari, Kecamatan Seberang Ulumba, Kelurahan Tangatakan, dan tepat hari ini Rara sedang berada di TPS Kelurahan Tangatakan. Dan hari ini akan dilakukan rekapitulasi atau penghitungan surat suara yang telah dikumpulkan dari seluruh TPS yang ada di Kelurahan Tangatakan. Dan untuk detailnya, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung kotak suara ataupun bilik suara dan juga logistik yang ada di TPS Kelurahan Tangatakan. Bisa kita lihat, pemirsa, ini sudah banyak sekali kumpulan kotak suara dan juga logistik yang dikumpulkan per TPS di Kelurahan Tangatakan. Dan untuk lebih detailnya, kita akan bincang-bincang langsung dengan Lurah dari Kelurahan Tangatakan itu sendiri, yakni Ibu Devita Radia. Wah, ini kelihatannya mukanya nih muka capek-capek nih. Ini udah tidur belum nih? Nggak tidur. Nggak tidur. Sampai pagi. Ini kalau saya lihat ini Bu udah banyak banget ya Bu ya kotak suaranya. Ini kalau boleh tahu ini ada berapa kotak suara? Oh, 5 kotak suara. Berarti dikali 160 kotak suara. Ini apakah sudah sampai tengah atau di mana ya? Jam. Oke, untuk jam dikumpulkannya tadi Bu, dari per TPS itu dimulai dari jam berapa? Dikumpul dari per TPS pertama TPS 16 pukul 8 malam. Dan DPT-nya Ibu, DPT per TPS itu berapa? DPT per TPS. DPT per TPS itu kurang lebih satu TPS itu ada 270. Coba dari keseluruhan ada berapa TPS? Baik Rara, halo Rara. Rara. Halo Rara. Rara. Untuk perhitungan surat suara ini sendiri ini. Halo Rara. Ini menggunakan bagaimana nih? Perhitungan surat suara ini Tolong checklist ya. dihidupin boleh nggak? Mungkin setiap tahunnya kebetulan saya untuk kegiatan pemilu ini sudah yang kedua kalinya di tahun 2024, sebelumnya di 2019 dan 2018 saat itu wali kota dan pemilihan legislatif serta presiden. Oke, ini kan ada aplikasi Sirekap nih Bu ya. Apakah aplikasi Sirekap ini sendiri membantu Bu untuk proses rekapitulasi? Yang saya ketahui, proses Sirekap ini cukup mengalami kendala mungkin karena satu Indonesia ya melakukan perekapan. Jadi memang lumayan agak terhambat. Tapi alhamdulillah sampai dengan pagi ini sudah masuk terus. Kalau Ketua Palembang itu digoyuri, mungkin kalau untuk hasil totalnya belum tahu kami karena belum ada laporan ke kami karena ada tim operator. Jadi untuk solusi dari Sirekap ini sendiri apa Bu? Apakah dilakukan dengan manual kah perhitungannya?
mungkin secara manual untuk secara cepat yang seperti biasanya yang dilakukan kami. Kalau untuk quick count-nya kami sudah ada ngecekkan Baik. secara langsung. Baik, selain itu Bu, apakah ada kendala sendiri dari Kelurahan Tangga-Tangga sendiri Bu untuk rekapitulasi? Ya, mungkin. Kalau kendala mungkin hampir di seluruh TPS yang ada di Kota Palembang ini saya rasa karena human error masuk kotak suara, jadi itulah yang menghambat kegiatan penghitungan suara. Mungkin itu Baik, saja Bu Rara. yang akan mungkin nanti akan kami lanjutkan terlebih dahulu. Dan ini Halo Rara. Rara, Anda bisa mendengar suara kami, Rara? Halo Rara. Ya, Rara, ini kan tadi mungkin mohon maaf kita ada gangguan komunikasi ya, Kiki ya. Kita tidak bisa mendengar cukup jelas tadi ketika Anda awal mewawancarai Bu Lurah. Bisa di-highlight sedikit tadi apa yang sudah didapatkan, informasi apa yang sudah didapat dari Lurah? Mungkin bisa di-highlight sedikit Rara untuk pemirsa. Baik, untuk Kelurahan Tangga-Tangga sendiri, ini total TPS-nya ada 52 dan saat ini sudah terkumpul semua. Untuk mayoritas DPT per TPS di Kelurahan Tangga-Tangga sendiri itu ada 192 sampai 270 dan untuk DPTB-nya sendiri itu ada kurang lebih 2 atau sampai 4 pemilih yang itu hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden saja. Dan Baik. untuk DPK sendiri itu hanya bisa memilih presiden, wakil presiden, DPRD, DPR RI. Nah, Dan Rara, kita, Rara, ini bisa kita lihat, Rara, ini halo. semua suaranya itu sudah terkumpul dari kotak suara berwarna biru, hijau, merah, Ya, dan Rara. juga ada warna kuning. Baik Rara, halo Di mana Rara. kotak Rara. suara ini jumlah kurang Rara lebih bisa mendengar suara kami, Rara? Ya, Rara mungkin bisa diinformasikan. Kiki juga kita pengen tahu ya, Ki ya. Dari Rara mungkin dari berapa TPS tadi yang ada Rara sebutkan. Sekarang artinya pagi ini yang belum melakukan rekapitulasi secara tuntas TPS mana saja, dan dari DPT yang Anda sebutkan mungkin ada datanya. Berapa yang tidak melakukan pencoblosan kemarin di kelurahan tersebut? baik. Untuk rekapitulasi sendiri, ya, ini masih dilakukan dengan cara manual karena seperti yang kita ketahui aplikasi Sirekap mungkin sedang terkendala dikarenakan dipakai seluruh Indonesia. Dengan begitu Kelurahan Tangga-Tangga ini menggunakan dengan cara manual rekapitulasinya, dan untuk total sendiri kami belum dapat memastikan lebih detailnya karena masih dilakukan penghitungan. Seperti itu, Firza. Baik, terima kasih rekan Rara dari Tangga-Tangga ya. Dan itu tadi informasi yang sudah dapat kita raih dari salah satu reporter kita ya. Masih melakukan rekapitulasi ya. Luar biasa sampai dengan waktu pagi ini ternyata masih ditunggu lagi kehadiran kotak suara yang mungkin belum terhitung secara clear ya, karena memang terkendala sistem yang semua digunakan. Baik. Padat sekali ya. Nah, Kiki, dari Rara kita coba akan bersambung ya, nanti ke titik berikutnya ya. Ada rekan kita juga yang sudah siap untuk melaporkan. Ada Hagai Kainde. Ya, kita ingin tahu Hagai, Anda berada di mana dan silakan dengan laporan Anda. Baik, halo selamat pagi Firza Rizky dan juga Kiki Marina serta seluruh pemirsa Wal TV dimanapun berada. Saya Hagai Kainde bersama dengan juru kamera Sandi Pratama melaporkan dari PPK Kecamatan Sukarame. Dan seperti yang Anda bisa saksikan, pemirsa, bahwa di belakang saya ini banyak sekali sudah terkumpul kotak-kotak suara dan juga logistik dari beberapa TPS ataupun TPS yang ada di Kecamatan Sukarame. Dan dari data yang kami dapatkan, dari 7 PPS yang ada di Sukarame sudah menerima logistik pemilu dari 5 PPS. Jadi masih ada 2 PPS yang belum menyerahkan seluruh logistik pemilu. Namun penerimaan logistik ini juga masih akan dilakukan sampai jam 12 siang nanti, dan juga persiapan pemeriksaan administrasi untuk rekapitulasi tanggal 16 besok akan dimulai. Baik, Hagai, tadi Anda mengatakan bahwa ada 2 lagi ya artinya yang belum melakukan pendistribusian ya untuk logistik sampai dengan jam 12. Apa yang menjadi kendala sampai hari pagi ini belum dikirimkan? Mungkin Anda dapat informasinya, Hagai.
Baik, selengkapnya mungkin bisa nanti ada di rekaman wawancara dengan Ketua PPK Sukarame, Bapak Chandra. Namun dari data yang kami himpun tadi, beliau hanya menyebutkan masih ada 2 PPS yang belum menyerahkan logistik untuk kendala atau permasalahan itu juga tidak disampaikan tadi Firza Rizky. Baik. Baik. Hagai, untuk pengamanan sendiri, seperti apa pengamanan yang dilakukan di area yang Anda saat ini, laporkan saat ini? Baik, untuk pengamanan masih tentunya ada beberapa aparat polisian. Kita bisa saksikan di sini dari Babinsa, Babin Kaptipmas juga masih aktif. Ada beberapa anggota yang juga terus melakukan pengamanan. Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit ya dengan salah satu Bapak polisi terkait pengamanannya. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Aibda M. Sidik. Baik, kita mau tanya-tanya dikit nih. Seperti apa nih pengamanan yang dilakukan di PPK Sukarame ini? Kalau saya izin Bapak, bukan pengamanan di PPK sekarang ini. Saya adalah petugas jaga PAM TPS di Kelurahan Sukarame. Jadi untuk sekarang ini kita melaksanakan pengawalan dari PPS, dari ke PPS, selanjutnya PPK di sini PPK. untuk penyerahan logistik tadi ya, Pak? Iya, benar sekali. Baik, berarti ini sudah bertugas dari kemarin sampai hari ini? Hari pagi kemarin kita belum tidur, lanjut lagi pengawalan lagi Pak. Karena saya juga bertanggung jawab di kelurahan saya itu untuk memastikan bahwa di kelurahan saya itu logistiknya sudah clear, sudah sampai sini semua, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Sadik. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Salam presisi. Salam sehat pastinya, Pak ya. Baik. Seperti itu Firza Rizky dan juga Kiki Marina. Ya, Hagai. Salah satu petugas. Hagai, kita juga pengen tahu nih, Iya. Hagai. Mungkin bisa dilaporkan, bisa diinformasikan kepada kita semua bahwa setelah dilakukan ini di PPK ini apa tahapan selanjutnya, Hagai? Baik, tahapan selanjutnya adalah ketika seluruh logistik sudah diterima, maka PPK ini akan melakukan rekapitulasi pemeriksaan administrasi yang akan dilakukan tanggal 16 besok. Firza Rizky. Baik. Nah, kalau untuk dari segi petugasnya sendiri, sejauh ini kan kita juga mendapatkan kabar ada beberapa titik yang memang kelelahan dan lain sebagainya. Kalau di sana bagaimana yang Anda tangkap? Mungkin berdasarkan informasi yang Anda terima, apakah semuanya masih dalam kondisi fit, stamina-nya aman, atau ada beberapa petugas yang juga cukup kelelahan di sana? Ya, betul sekali. Karena seperti yang kita lihat tadi, wawancara dengan salah satu aparat kepolisian yang juga sudah bertugas dari kemarin pagi sampai hari ini belum tidur dan masih terus aktif untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu juga dengan para petugas PPS dan juga PPK yang beberapa kami wawancara dan juga kami temui tadi memang masih dengan mata sembab, dengan kondisi yang kelelahan, dan itu hampir semua anggota KPPS, TPS, PPK itu juga pasti mengalami sampai Baik. pagi hari ini. Baik, Hagai Kainde ditahan dulu. Terima kasih sementara laporan Anda. Kita tunggu untuk update selanjutnya. Silakan selamat bertugas kembali dan kita masih akan tentunya melanjutkan ya, Kiki ya. Seperti apa? Dan sekali lagi kami akan terus menghubungi beberapa reporter kita yang berada di lokasi yang berbeda, tentunya mengupdate informasi seperti apa kondisi dari pemilihan umum ini sampai dengan nanti direkap suaranya ya. Tentu saja kami akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Ayo Coblos.
terima kasih pemirsa PAL TV. Anda tetap masih bersama kami dalam Ayo Coblos. Tentu saja masih bersama saya Kiki Marina dan juga rekan saya Firza Rizky. Hari ini kita terus mengupdate informasi seputaran pencoblosan ya, yang sudah dilakukan sejak kemarin. Juga hari ini masih terus dikawal. Untuk distribusi suara masih dalam tahap pengumpulan data. Tentu saja rekan-rekan reporter kami juga sudah berada di beberapa titik yang akan terus memantau dan menginformasikan kepada kita semua seperti apa sih proses pengumpulan suara di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan khususnya nanti ya. juga kami akan melaporkan ya bagaimana situasi terkini di Musi Banyu Asin yang kita ketahui bahwa ini sempat terjadi bencana banjir di sana ya, seperti apa pelaksanaan pemilu di sana kemarin dan hari ini apa yang dilakukan juga dari Banyu Asin, dari Muara Enim dan juga Prabu Muli. Kemarin sudah kita laporkan juga ya dari Oki, Oku begitu, OI yang mana sepertinya so far so good gitu, aman-aman saja walaupun dan juga sepertinya semesta mendukung di mana cuaca sangat-sangat cerah. Khususnya untuk Kota Palembang ya mendukung, tapi di beberapa daerah atau wilayah seperti Musirawas, Masih beberapa hujan, daerah masih hujan. Jadi ada beberapa TPS yang memang tanahnya masih lembut gitu ya. Lembut ya. Jadi membuat agak terhambat juga dari masyarakat untuk menyampaikan hak suaranya karena kita tahu jalanan yang tidak kondusif juga bisa menyebabkan rawan kecelakaan. Betul. Begitu ya Firza. Tapi yang saya salut juga Kiki ini karena banyak masyarakat ini walaupun hujan, walaupun tadi kata Kiki banjir, bahkan ada yang sampai tadi tanahnya yang terlalu lembut sehingga agak sulit untuk dijangkau, tapi mereka tetap semangat. Tetap untuk bersemangat. melakukan pencoblosan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin ya. Itulah, jadi kita melihat semangat dari para masyarakat untuk memilih ini membuat kita juga yang tidak ada kendala yang berarti harus lebih bersemangat artinya. Nah, Mirza. Kiki, seperti kita janjikan bahwa sudah ada 3 rekan kami yang sudah bersiap akan melaporkan untuk Anda. Ada Anggi Prakasa di Prabu Muli, Ruzi Iskandar di Musi Banyu Asin Sekayu, juga ada Putri di Palembang. Kita ke Putri terlebih dahulu atau kita ke daerah? Baik, kita akan ke Putri terlebih dahulu ya, yang sudah bersiap untuk melaporkan situasi terkini di sana. Silakan Putri dengan laporan Anda. Baik Firza dan juga Kiki, saat ini kita sudah berada di Kecamatan Bukit Kecil, tepatnya kita sudah melihat di belakang kami ini merupakan ada kotak surat suara, yang mana kali ini di Kecamatan Bukit Kecil ada 6 kelurahan. Yang pertama yaitu adalah 19 Ilir, 22 Ilir, 23 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir, dan juga Talang Semut. Dan seperti yang kita lihat bersama di sini merupakan kotak surat suara dari 8 TPS yang berasal dari Kelurahan 23 Ilir, dan di sini dari tiap 5 kotak suaranya terdapat 40 kotak suara. Dan dari 40 kotak surat suara ini yang berasal dari Kelurahan 23 Ilir juga terdapat dari 5 pemilihan, yakni pemilihan dari Presiden, DPR Pusat, Provinsi, dan juga Kota. Baik, Putri, kan Anda mengatakan bahwa di Kecamatan Bukit Kecil ya, saat ini baru ada tadi cover 6 kelurahan tadi katanya. Bisa dijelaskan untuk di sana proses yang sedang berlangsung saat ini apa dan tahapan selanjutnya seperti apa? Oke, saat ini dari pantauan di PAL TV bisa kita lihat bersama-sama masih ada aparat kepolisian, petugas kecamatan dan juga Satpol PP yang masih menunggu logistik dari kelurahan-kelurahan yang akan menyetorkan kotak surat suara kepada Kecamatan Bukit Kecil. Ya, dari informasi yang Anda raih Putri, bagaimana keamanan di sana? Oke, untuk keamanan di sini bisa kita lihat aparat kepolisian masih turut berjaga dan juga masih menunggu surat suara dari logistik dari kelurahan. Dan selanjutnya bisa kita informasikan untuk pemirsa PAL TV bersama narasumber kita dari siapa namanya Kak? Camelia Andriani. Posisinya sebagai Divisi Data dan Informasi. Oke, untuk tahapan dari surat suara yang sudah dikumpulkan saat ini, apakah tahapan selanjutnya untuk mencapai rekapitulasi itu, Kak? Untuk sekarang kami posisinya masih menunggu barang logistik surat suara dari kelurahan. Yang pertama ini baru Kelurahan 23 Ilir, berarti kami masih menunggu dari 5 kelurahan lagi. Untuk kalau sudah terkumpul hari ini, insya Allah kami sudah mulai besok, sudah mulai penghitungan suara. Oke, dari Kecamatan Bukit Kecil ini terdapat berapa DPT Kak kurang lebih?
DPT di Kecamatan Bukit Kecil ini ada 28.380. Oke, Firza. Putri, bisa titip pertanyaan ke Mbaknya. Apakah dari DPT yang tadi jumlahnya ribuan tadi, ada nggak data berapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang tidak datang ke TPS? Oke, boleh kita tahu berapa yang sudah tercoblos dan berapa yang masih surat-suara yang belum terkumpulkan atau belum tercoblos? Untuk itu kami harus merekapitulasi dulu baru bisa kami menjelaskan surat suara yang sudah tercoblos dan belum tercoblos. Oke. Kemudian, jadi masih menunggu logistik dulu ya sampai kepada Kecamatan Bukit Kecil hari ini. Kurang lebih berapa hari tahapan untuk proses rekapitulasi itu, Kak? Untuk di kecamatan kurang lebih memakan waktu 4 atau sampai 5 hari. Oke. Dan untuk saat ini kita kan sudah melihat dari baru satu kelurahan yang mengumpulkan kotak surat suara. Dan untuk saat ini apakah bisa dirampungkan atau masih menunggu besok? Untuk saat ini masih bisa dirampungkan, ditunggu sampai jam 12 malam. Oke, sampai jam 24.00 ya. baik, Putri. Kembali ke Firza dan juga Kiki. Ya. Bisa ditanyakan ke narasumber, kenapa atau kendala apa yang terjadi dari 6 TPS hanya baru satu ya yang menyetorkan kotak suara? Baik, bisa kita ketahui apakah ada kendala pada saat pengiriman logistik ke sini sehingga baru satu kelurahan yang mengirimkan kotak surat suaranya ke Kecamatan Bukit Ilir ini? Untuk kendala itu nggak ada ya Mbak. Untuk sampai sekarang ini 19 ilir itu sudah siap logistiknya, tinggal proses pengambilan mobil baru keluar. Ini sedang menunggu mobil itu datang ke Kecamatan. Dan untuk laporan, apakah ada laporan saat ini dalam waktu dekat kelurahan mana yang akan mengumpulkan logistik kotak surat suaranya ke Kecamatan Bukit Ilir ini? 19 ilir sudah siap, ini sedang menunggu. Oke. Untuk kecamatan, untuk kelurahan lainnya masih menunggu kabar atau masih melakukan proses perhitungan suara? Tinggal menunggu kabar. Oke, berarti surat suaranya sudah terkumpulkan dan tinggal menunggu logistik pengiriman ke Kecamatan Bukit Ilir ya. Baik, Putri. Firza? Ya, Putri, terima kasih untuk laporan Anda. Sementara cukup, kami akan tunggu update yang lain. Selamat bertugas kembali. Kita akan bergeser ke Musi Banyuasin Sekayu. Sudah ada rekan kami, Ruzi Iskandar, yang siap melaporkan untuk Anda. Mengingat bahwa di sana situasinya kemarin sempat ada banjir. Lalu seperti apa situasi terkini di sana? Silakan Ruzi Iskandar dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Firza dan rekan Kiki. Pagi ini saya sudah berada di PS Selasa ya. Sekali. Jadi kedatangan kotak suara dari sekitar 34 TPS di ini petugas menunggu sekitar 3 atau 2 TPS lagi dan kotak suara di TPS Selasa Jaya. Pemilu di Musi Banyuasin kemarin damai meskipun masih jadi genangan sedikit air, namun sejumlah TPS di Kecamatan Lais yang masih tergenang air sudah dipindahkan ke tempat aman dengan menggunakan kantong lalu pemerintah Indonesia seperti di sekolah, kecamatan, kelurahan dan desa. Ruzi. Tidak ada kendala di sini. Demikian. Baik, Ruzi Iskandar. Ini kalau kita lihat kan ada beberapa informasi sebelumnya memang banjir yang cukup besar ya di sana dan direlokasi. Artinya semuanya kemarin sudah melakukan pencoblosan ya, tidak ada yang melakukan penundaan untuk melakukan pencoblosan untuk TPS-TPS di sana. Ya, dapat diulang, Risa, seperti apa? Ya, apakah di Musi Banyuasin ada beberapa TPS yang melakukan penundaan pemilu mengingat bahwa ada bencana banjir dan juga apakah hanya direlokasi sehingga tidak ada penundaan untuk dilakukan pemilu di sana kemarin? Ya, sejauh ini tidak ada penundaan yang kami dapat informasikan, yang dapat kami informasikan. Sejauh ini semua berjalan sesuai rencana. Karena kesiapan dari KPU dan stakeholder terkait seperti pemerintah, Kabupaten Musi. Jadi semua berjalan
lancar bisa. Iya, termasuk rekan Ruzi, termasuk pemilih ya. Jadi kondisi cuaca tidak membuat surut dari animo masyarakat untuk memilih? Ya, karena memang sudah digeser ke tempat yang lebih aman dan layak. Jadi mungkin minat partisipasi warga tetap seperti biasa. Cuman kami dapat laporkan dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya di rumah sakit Umum Sekayu ada TPS didirikan di situ. Namun pada pemilu kali ini TPS tersebut tidak ada, jadi sehingga sejumlah pasien dan pegawai tidak dapat menyalurkan hak suaranya. Saat dikonfirmasi ke rumah sakit, direktur rumah sakit mengatakan jika pihaknya sudah mengajukan TPS tersebut 2 minggu lalu, namun hingga hari H ternyata KPU tidak bisa memenuhi untuk mendirikan TPS. Baik, Ruzi, kalau kita lihat di belakang Anda kan ada posko terpadu pemilu 2024 untuk Sekayu. Bisa dijelaskan terakhir ini ya, sebagai terakhir laporan Anda, bisa dijelaskan apa yang aktivitas yang dilakukan, situasi terkini di sana di posko terpadu? Ya, saat ini petugas PPS Serasan Jaya masih menunggu kotak suara dari sekitar 34 TPS yang ada di Kelurahan Serasan Jaya, dan yang penghitungan suaranya berlangsung hingga tengah malam tadi, di mana pergeseran kotak suara dan TPS sudah berlangsung dari dini hari hingga pagi ini, dan petugas masih menunggu sekitar 2 atau 3 TPS lagi. Untuk lebih lanjutnya, di belakang saya ada Ketua PPS Serasan Jaya yang lagi itu. Ya, Pak Zulkifli, saat ini kegiatan dan kita sedang apa pagi ini datang di dalam pengalaman mereka dan yang pasti harus jadi kita berpikir Pak, ini perhitungan suara seperti apa semalam? Apa sebelumnya hari apa? Oh ya, ada bagian kita di Kelurahan Serasan Jaya yang dibilang rata-rata tapi ya agak dini hari, kalau ada yang sampai ya masih terkait. Yang sekarang masih rekapitulasi tinggal positif. Iya. Baik, Ruzi. Terima kasih rekan Ruzi. Mohon maaf. Sepertinya. Ya, Ruzi. Mohon maaf, kami sepertinya mengalami gangguan komunikasi dengan Anda. Kami tidak bisa mendengar jelas. Namun sebelumnya terima kasih sudah melaporkan situasi terkini di Musi Banyuasin Sekayu. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan pastinya. Iya, sayang sekali ya. Namun banyak sekali informasi tentunya pemirsa yang akan terus kita update. Setelah ini kita akan menyampaikan informasi terupdate dari Banyuasin dan juga Prabu Muli. Namun kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Ayo Nyoblos. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ayo Coblos bersama saya Firza Rizky dan Kiki Marina. Kita masih akan terus mengupdate seperti apa informasi terkini pasca pemilu hari ini berlangsung di sejumlah titik. Kiki ya, masih ada yang sebagian menunggu distribusi logistik, hasil rekapitulasi dan juga akan dihitung kembali. Jadi banyak pemirsa mungkin tidak tahu Kiki bahwa ternyata setelah dihitung di TPS, didatangkan ke PPK masih dihitung lagi nanti. Makanya alot menjadi 20 Maret. Belum 2024. lagi kendala-kendala yang terjadi ya, dari kendala kesehatan, kendala cuaca, dan mungkin kendala keamanan juga
dimasukkan dalam hitungan ya. Artinya masyarakat memang harus sabar menunggu hasil real count ya, hasil hitungan yang real dari KPU itu 20 Maret 2024. Iya. Karena banyak yang bilang kok lama sekali gitu. Ternyata itu ya. Kita udah Tolong tahu sekali jawabannya. lagi kita himbau untuk tidak ada gesekan sampai Ya. menunggu keputusan dari KPU nanti ya. Jadi quick count ini boleh dijadikan gambaran tapi tidak untuk diselebrasi dulu mungkin Betul. ya. Dan untuk bagaimana situasi terkini tadi udah kita saksikan di beberapa titik di Kota Palembang dan juga di Sekayu, Musi Banyuasin. Kita ingin tahu bagaimana kondisi di Pangkalan Balai Banyuasin, Prabu Muli. Nah, sudah ada rekan kami yang sudah siap untuk melapor untuk Anda. Mungkin rekan-rekan bisa menampilkan gambarnya terlebih dahulu. Kami ingin tahu siapa yang sudah siap untuk melaporkan di beberapa titik. Oke, sudah ada Anggi Prakasa ya yang ada di Prabu Muli dan Suryadi di Banyuasin ya. Kita ke Prabu Muli terlebih dahulu. Ada Anggi di sana. Silakan Anggi dengan laporan Anda. Iya dulu. Ya Anggi, silakan dengan laporan Anda. Anggi Prakasa. Ya landscape belum, Man? Halo. Baik, rekan Anggi. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, saat ini saya lagi di Kelurahan Karangaja yang mana petugas KPPS mengantarkan ke PPS Kelurahan Karangaja. Di Kelurahan Karangaja sendiri terdapat 30 TPS yang berarti sebanyak 150 kotak suara di Kelurahan Karangaja ini yang akan disampaikan ke DPK Kecamatan Prabu Muli Timur. Untuk Baik. DPT di Kelurahan Karangaja ada 6.862. Mungkin gitu. Baik, Anggi, tadi Anda menyebutkan bahwa memang masih ada menunggu ya beberapa logistik yang belum tiba. Bisa dijelaskan beberapa di mana saja yang belum? Lalu apa mungkin kendala yang dihadapi di sana? Kebetulan ini yang terakhir sudah datang, jadi semuanya sudah 100%, sudah 150 kotak di Kelurahan Karangaja. Artinya sudah lengkap, lalu apa aktivitas selanjutnya, tahapan selanjutnya yang dilakukan di sana? Anggi. Tahapan selanjutnya PPS Kelurahan Karangaja akan menyampaikan kotak suara ini ke PPK Kecamatan Prabu Muli Timur. Oke, selanjutnya Mungkin untuk kita akan bertanya sama Ketua PPS Kelurahan Karangaja Pak Edi Apriyadi. Terus untuk kotak suara ini kapan ini disampaikan ke PPK Kecamatan? Insya Allah waktu 15 menit atau setengah jam nanti. Tinggal satu lagi yang belum sampai di Kelurahan Karangaja. Sampai dengan saat ini baru 99 yang sudah sampai di Kelurahan Karangaja. Berarti sudah itu yang terakhir itu Pak, berarti 100% itu Pak ya? Tinggal satu lagi. Satu lagi? Iya. Oke. Tapi sampai ini kami lihat ada satu lagi sudah hadir, berarti 100%. Sudah 100% sudah hadir itu Pak ya? Terima kasih Pak Edi. Di sini juga dijaga ketat dengan oleh petugas kepolisian dan Anggi, juga Anggi, ya siap, Anggi, siap. Anggi di sana Ya. adakah tim dari Bawaslu, Anggi yang juga ikut memantau? Siap, di sini juga ada di pihak Bawaslu, PKD, Baik, Pak Anggi, Edi Anggi Adi jika ada Prasetyo. Bawaslu, kami ingin menitip pertanyaan. Mungkin adakah temuan pelanggaran atau kecurangan misalnya yang ditemukan di sana, mungkin bisa dilaporkan. Besok Pak boleh Edi, ditanyakan apa- lagi ke Bawaslu. Ada temuan pelanggaran saat pemilu kemarin, bisa dijelaskan Pak Edi? Karangaja semua apa di kawasan 30 TPS alhamdulillah dalam keadaan aman. Aman ya. Ada temuan yang berarti seperti periode yang berikutnya surat suara DPRD kekurangan. Alhamdulillah untuk surat suara periode ini dalam keadaan cukup. Baik. Dan Berarti aman-aman saja aman ya? Pak. Ya, makasih Pak Edi. Nah, Anggi, mungkin kita juga pengen Ya. tahu ya, Ki ya. Mungkin ada data nggak di sana yang dari kemarin yang melakukan pencoblosan itu apakah semuanya melakukan pencoblosan? Tidak ada yang tidak hadir? Golput mungkin? Ada yang mungkin tidak datang? Mungkin ada datanya nggak? Berapa jumlah partisipasi pemilih di sana? Anggi. Jumlah partisipasi pemilu telah
Kalau DPT-nya untuk Kelurahan Karangraja 6.862. Tapi kalau untuk yang nyoblos atau tidaknya, kita belum mendapatkan informasi dari Ketua TPS karenanya rahasia. Baik, Anggi. Sementara cukup ya, sepertinya laporan Anda. Kami akan beralih terlebih dahulu ke Pangkalan Balai Banyuasin. Anggi, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Kita sudah ada Kiki, rekan kita, Suryadi ya, di Pangkalan Balai, sepertinya Banyuasin, yang siap akan melaporkan situasi terkini di sana. Silakan Suryadi dengan laporan Anda. Ya baiklah pemirsa Pak TV, hari ini kita sekarang berada di kantor KPU Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai. Namun untuk petugas KPU sendiri belum bisa diwawancarai karena belum ada yang datang. Tadi sempat nanya-nanya di petugas penjagaan di sini karena semua petugas KPU pulangnya jam 4 pagi. Jadi kita belum bisa untuk bertanya-tanya apakah ada surat suara yang rusak sudah dikembalikan atau belum. Namun untuk di TPS 22 di Kelurahan Sukajadi kemarin itu ada kendala terkait untuk mata pilih. Ada salah satu warga di sana untuk memilih, dianya menunggu untuk memilih jam 12 siang karena terkendala tidak mendapatkan undangan memilih. Jadi kemarin juga sempat ditanya sama petugas panitia KPPS untuk warga yang tidak ada undangan memilih dipastikan menunggu sampai selesai warga yang sudah mendapatkan undangan terlebih dahulu. Baik, Suryadi, kan kita ketahui ya, pemirsa juga bahwa Kiki yang daerah perairan ya, di Banyuasin ini ada namanya daerah perairan yang cukup banyak gitu, jalur-jalur. Nah, kalau dari laporan Anda yang Anda terima, mungkin informasi yang Anda dapatkan, kira-kira apakah ada kendala khususnya di daerah-daerah perairan Banyuasin? Untuk di daerah perairan tersendiri, kemarin sudah kita tanya sama ketua KPU-nya, tidak ada kendala untuk pengiriman logistik didahulukan karena wilayah Banyuasin ini kan banyak wilayah perairan yang sangat jarak tempuhnya sangat jauh, sekitar 4-5 jam. Untuk logistik dan kotak suaranya tidak ada yang rusak ataupun terkena air. Iya, jadi pendistribusian tadi dikatakan aman. Apakah memang pada saat pendistribusian kondisi cuaca juga turut mendukung? Untuk kondisi cuaca sendiri sebenarnya pada saat di perairan itu kendalanya hujan. Namun untuk kotak suara kan dibikin dua lapis kantong plastik. Sehingga jadi tidak untuk begitu logistik aman terkendali. Kemudian saat ini aktivitas apa? Karena memang belum ada tadi dikatakan petugas yang hadir karena pulang dari jam 4. Jadi kondisi atau aktivitas kesibukan di sana apa, rekan? Khususnya Saat di kantor ini KPU belum Banyuasin. ada aktivitas. Saat ini belum ada aktivitas karena tadi saya sudah mengecek di kantor, belum ada pegawai yang datang karena mungkin masih kelelahan atau kecapean. Tapi kondisi kantor terbuka sehingga bisa dilihat ada kotak suara kah di sana? Kondisi kantor masih tertutup, tapi tadi saya menanyakan pada pihak keamanan sini untuk kotak suara belum ada satupun dikembalikan dari TPS yang lain. Baik, Suryadi, kita juga ingin tahu ya, kan tadi Anda katakan bahwa masih dalam kondisi kelelahan. Memang juga ada beberapa daerah lain juga ada yang dilaporkan meninggal dunia. Kalau dari hasil, kita tentunya mengharapkan yang terbaik ya, tidak mengharapkan yang tidak diinginkan. Nah, kalau dari laporan Anda atau hasil dari informasi yang Anda dapatkan, apakah dalam kondisi petugas pemilu saat ini semuanya hanya kelelahan saja atau ada yang sampai dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya? Untuk saat ini belum ada informasi kelelahan ini sampai sakit masuk ke rumah sakit, tapi salah satu ketua KPU tadi sempat dihubungin, dia kelelahan dan katanya lagi meriang badannya. Baik, untuk total dari DPT sendiri kan itu cukup besar ya dan banyak sekali di Banyuasin. Apakah Anda mendapatkan datanya? Berapa tingkat partisipasi pemilih di Banyuasin? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya? Untuk DPT itu sendiri tadi sudah kemarin sudah dikonfirmasi, jadi dari pihak KPU belum bisa memberikan jawaban kayak gitu. Baik, sementara cukup sepertinya Suryadi dengan laporan Anda. Terima kasih.
Terima Kami kasih. harap Anda juga Firza jaga Rizky kesehatan dan- ya. Selamat bertugas kembali. Suryadi melaporkan langsung dari kantor KPU Banyuasin ya, di Banyuasin, Pangkalan iya. Balai, Kiki. Tentunya kita apresiasi sekali lagi ya dengan kerja keras dari para petugas, dari keamanan ya. Semua bekerja keras hingga pukul 4 pagi dini hari masih terus Luar menghitung biasa. atau rekapitulasi, dan tentunya sembari kita menunggu nanti update-update informasi lainnya, kita selalu menghimbau untuk jaga kondisi kesehatan. Iya, dan tentunya Anda jangan lewatkan program-program kami lainnya. Nanti jam 9 itu nanti akan ada Halo Palembang ya, spesial pemilu Pesta Demokrasi Pemilu 2024 nanti bersama rekan kami Didi Valdian dan juga Altiara. Dan nanti juga kita akan kembali lagi Kiki pada pukul 10 ya di program yang sama. Ayo coblos 1 jam mendatang kami akan kembali lagi akan mengupdate informasi di beberapa titik seperti apa. Namun kita ke Halo Palembang terlebih dahulu, nanti ada rekan Didi Valdian dan juga Altiara Putri. Sementara kami pamit dulu, saya Firza Rizky. Saya Kiki Marina. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.